Bab 131. Sifat manusia saat lahir adalah baik. Lu Jie mengejek berulang kali, sama sekali tidak mengingat kata-kata Chen Xuan. Tapi beberapa saat kemudian, telepon Lu Jie tiba-tiba berdering. Melihat itu adalah telepon dari ayahnya sendiri, alisnya langsung berkerut. Pria itu baru saja menelepon, mungkinkah kebetulan ayahnya meneleponnya sekarang? Tidak terlalu memikirkannya, Lu Jie langsung menekan tombol jawab. Begitu panggilan itu tersambung, ayahnya, suara Lu Kangsheng, yang mencaci maki dengan marah, segera datang. Apakah kamu benar-benar mencoba membuat dirimu terbunuh dengan membuatku menjadi masalah besar? Lu Jie benar-benar bingung dengan omelan ayahnya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Berhentilah berpura-pura, katakan padaku, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Lu Jie menatap Chen Xuan di depannya dan secara naluriah mengangguk. Itu benar, tapi, dia sepertinya bukan siapa-siapa tanpa latar belakang apapun. Bukan siapa-siapa. Lu Kangsheng tertawa marah dengan sangat frustrasi, jika dia bukan siapa-siapa, maka orang-orang seperti Anda dan saya tidak lebih baik dari semut. Izinkan saya memberitahu Anda, pria yang berdiri di depan Anda adalah Tuan Chen, yang baru-baru ini menjadi bahan pembicaraan di kota Huai. Otak Anda pasti dimakan oleh seekor anjing untuk berani memprovokasi, dewa pembantaian, ini. Apa? Chen. Lu Jie sangat takut sehingga dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa pemuda yang berdiri di hadapannya adalah Tuan Chen yang baru-baru ini menjadi legenda di seluruh kota Huai. Ayah, aku benar-benar tidak tahu. Potong omong kosong itu. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus mendapatkan pengampunan Tuan Chen, atau ayah dan anak kami, dua keluarga kami, akan dihancurkan. Dengan itu, Lu Kangsheng menutup telepon, geram dan frustrasi. Mendengarkan nada sibuk di telepon, Lu Jie tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Orang-orang di sekitar melihat Lu Jie berdiri di sana dengan linglung, semua bertukar pandangan bingung, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Chen Xuan memandang Lu Jie, senyumnya dipenuhi dengan kebermaknaan. Jadi, apakah kamu tahu siapa aku sekarang? Gedebuk. Kaki Lu Jie menyerah, dan dia berlutut. Tuan Chen, aku buta. Seluruh taman bermain meledak menjadi gebrakan. Semua orang mengira mereka salah melihat. Ini adalah ketua Jiao Corporation, putra sekretaris kepala kota Huai. Namun sekarang, dia berlutut untuk meminta maaf, yang sama sekali tidak terbayangkan. Mata pengasuh itu hampir muncul, dan Xiao Ze, putranya, benar-benar tercengang. Ayah, apakah kamu sudah gila? Bukankah Anda mengatakan bahwa kita kaya dan berkuasa, dan semua orang harus takut pada kita? Mengapa berlutut di depan ayah gadis sialan ini? Sebelum Xiao Ze bisa menyelesaikannya, tamparan dari Lu Jie mendarat di kepalanya. Tutup mulutmu. Jika Anda berani berbicara tidak sopan lagi, percaya atau tidak, saya akan mematahkan kaki Anda. Xiao Ze benar-benar marah, dia hampir dimanjakan di rumah, diperlakukan seperti seorang kaisar, tidak pernah dimarahi apalagi dipukul. Tapi sekarang, ayahnya sendiri berani memukulnya di depan begitu banyak orang, sepertinya dunia telah terbalik. Lu Jie, kamu berani memukulku. Apakah saya tidak memiliki martabat? Saya tidak akan mengakui Anda sebagai ayah saya jika Anda terus melakukannya. Xiao Ze berteriak dengan marah pada Lu Jie, suaranya dipenuhi amarah. Kerumunan di sekitar tertawa terbahak-bahak, dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Berbicara kembali kepada orang dewasa di usia yang begitu muda, itu menyedihkan dan menggelikan. Lu Jie sangat marah dengan sikap Xiao Ze juga. Melihat keluarganya sendiri akan menghadapi kehancuran, dan putranya yang bodoh masih berani menantang, dia sama sekali tidak mengerti apa-apa. Kamu benar-benar menjungkir balikkan surga, bukan? Apa kau tahu tempatmu? Saat Lu Jie berbicara, dia menoleh ke anak buahnya dan berteriak dengan marah, untuk apa kamu berdiri? Beri dia pelajaran dan tunjukkan siapa yang memanggil tembakan di rumah ini. Orang-orang itu tidak ragu-ragu, meraih Xiao Ze dan memukulnya dengan keras, membuat punggungnya bengkak. Awalnya, Xiao Ze terus mengumpat, tetapi saat pemukulan berlanjut, dia menjadi takut dan benar-benar tenang. Ayah, aku tahu aku salah, tolong berhenti memukulku. Kemarahan Lu Jie belum hilang, dan dia merasakan sedikit penyesalan di dalam. Tampaknya di masa depan, dia benar-benar perlu mendisiplinkan bajingan kecil ini dengan benar, atau siapa yang tahu kekacauan besar apa yang mungkin dia buat. Setelah beberapa saat, Xiao Ze didorong untuk berlutut di depan Chen Xuan. Minta maaf sekarang. Lu Jie menggonggong. Paman, aku tahu aku salah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Xiao Ze sangat patuh. Chen Xuan tersenyum tipis, kamu seharusnya meminta maaf kepada putriku, bukan aku. Xiao Ze buru-buru menoleh ke Xiao Yu, adik perempuan, aku tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menghancurkan kastilmu, dan seharusnya aku tidak melemparkan pasir ke kepalamu. Namun, Xiao Yu dengan cepat melambaikan tangannya, suaranya kekanak-kanakan namun sangat tulus, tidak apa-apa, kakak.
Guru kami berkata, mereka yang memoreksi kesalahannya tetaplah anak-anak yang baik. Xiao Yu memaafkanmu. Mendengar ini, sedikit rasa bersalah muncul di wajah Xiao Ze untuk pertama kalinya. Baiklah, karena Xiao Yu telah memaafkanmu, kamu bisa pergi sekarang. Sekarang, Xiao Ze telah dengan jelas menyadari kesalahannya, dan Chen Xuan secara alami tidak berniat untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Terima kasih, Tuan Chen, terima kasih banyak. Seperti orang yang diampuni dari kematian, Lu Jie dengan cepat membawa Xiao Ze dan yang lainnya pergi dengan panik. Melihat sosok mereka yang mundur, Chen Xuan menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Saat lahir, kodrat manusia itu baik. Tidak ada anak yang pada dasarnya jahat di dunia ini, sebagian besar karena metode pengasuhan orang tua, masalah muncul. Sayang sekali dia tidak mungkin mengatur semua orang. Ayah, kamu sangat keren sekarang. Hal yang sangat jantan untuk dilakukan. Xiao Yu memuji seperti orang dewasa kecil dan tidak lupa mencium pipi Chen Xuan dengan muak. Chen Xuan hanya bisa menawarkan senyum masam saat mendengar ini. Gadis kecil ini, di usia yang begitu muda, dari mana dia mempelajari semua kata-kata yang campur aduk ini? Xiao Yu, bagaimana kalau kita membangun kembali kastil bersama? Setelah itu, duo ayah dan anak dengan gembira membenamkan diri dalam membangun kembali istana pasir, dengan semua ketidaknyamanan sebelumnya yang terlupakan. Sementara itu, kerumunan di sekitarnya masih belum mengalihkan perhatian mereka dari kejadian tersebut. Lagi pula, membuat seseorang sekaya dan berpengaruh seperti Lu Jie berlutut dan meminta maaf bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Orang-orang sangat ingin tahu tentang identitas pemuda yang membuat Lu Jie berlutut ini. Tiba-tiba, kerumunan itu mengingat sesuatu. Cara Lu Jie menyapa pemuda ini adalah Tuan Chen. Para penonton tersentak tanpa sadar. Mungkinkah pemuda dengan nama keluarga Chen ini adalah Tuan Chen, yang namanya terkenal di seluruh kota Huai dan yang pengaruhnya membentang di kedua sungai? Siapa sangka Tuan Chen yang legendaris, yang begitu dihormati oleh banyak orang, akan menjadi kehadiran yang biasa-biasa saja hanya dengan berdiri di sana. Chen Xuan tidak peduli dengan spekulasi orang banyak dan malah memusatkan seluruh energinya untuk menikmati waktu yang menyenangkan bersama putrinya. Setelah seharian bersenang-senang, Chen Xuan membawa pulang Xiao Yu di malam hari. Namun, saat dia membawa Xiao Yu melewati pintu, kutukan Ding Lijuan terdengar dari ruang tamu. Kamu bintang bencana, tidak puas sampai keluarga kita hancur dan mati, bukan? Keluar dari sini dan jangan pernah menginjakan kaki di rumah kita lagi. Wajah Chen Xuan menjadi dingin, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya dalam sekejap. Dia tidak hanya meninggalkannya untuk menghadapi bahaya sendirian di masa lalu, tetapi sekarang dia juga berani mengutuknya di depan putrinya. Apakah ibu mertuanya benar-benar mengira dia adalah sampah tak berguna yang bisa diganggu sesuka hati? Bab 132. Keluhan Han Jingting. Saat Chen Xuan hendak meledak, Han Jingting menghentikannya. Kamu tidak perlu datang ke sini lagi, aku akan membawa Xiao Yu kepadamu setiap hari. Dengan itu, Han Jingting menutup pintu. Menatap pintu yang tertutup, Chen Xuan merasakan gelombang frustrasi, mengepalkan tinjunya karena marah. Di ruang tamu, Ding Lijuan masih tanpa henti. Mengapa kamu masih melindunginya? Dia membawa sial. Jika bukan karena dia, apakah keluarga kita akan seberuntung ini? Sekarang, Ding Lijuan telah menyalahkan segalanya tentang pemeriksaan terpental sepenuhnya pada Chen Xuan, merasa bahwa itu semua salahnya. Han Bowen juga menimpali, tepatnya, saya pikir Chen Xuan pasti tidak cocok dengan kekayaan keluarga kami. Sejak dia bergabung dengan keluarga kami tidak pernah beruntung. Kalau tidak, saya tidak akan kehilangan banyak uang kali ini. Han Jingting terdiam sesaat. Meskipun merasa kesal terhadap Chen Xuan, dia tidak akan menyalahkan semua kesalahannya. Apakah itu insiden kasino atau masalah dengan cek? Ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Namun sekarang mereka melampiaskan semua kemarahan mereka pada Chen Xuan, sebuah perilaku yang menurut Han Jingting tidak dapat ditoleransi. Pada saat ini, Xiao Yu segera membela ayahnya. Jangan bicara tentang ayah seperti itu. Ayah bukan kutukan, dia pahlawan yang hebat, dan dia melindungi Xiao Yu dari orang jahat hari ini. Suara Xiao Yu kekanak-kanakan, tapi ekspresinya sangat serius saat dia membela ayahnya. Setelah mendengar ini, Ding Lijuan menjadi geram. Kamu masih anak-anak, apa yang kamu ketahui? Selalu membantahku, kamu sama seperti ayahmu yang tidak baik. Han Jingting mengerutkan kening, Bu, Xiao Yu masih cucumu, bagaimana kamu bisa membicarakannya seperti itu? Anda mungkin juga memarahi saya juga. Ding Lijuan memutar matanya dan menggerutu tidak puas. Andai saja kamu memiliki kemampuan untuk menemukan pria yang lebih baik, ayahmu dan aku tidak perlu menderita bersamamu. Sekarang lihat, kami tidak hanya dikeluarkan dari perusahaan, tetapi kami juga kehilangan dividen kami, dan dengan hutang 20 juta, saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk melunasinya. Han Jingting sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Perjudian yang dilakukan ayahnya, ceknya hilang oleh ibunya,
namun sekarang mereka menyalahkan segalanya padanya, bahkan membebani dia dengan hutang 20 juta. Hati Han Jingting dipenuhi dengan kesengsaraan dan ketidakadilan. Setelah mengirim Xiao Yu kembali ke kamarnya, rasa frustrasi Han Jingting yang terpendam akhirnya meledak, dan dia berbaring di tempat tidur dan menangis terseduh-seduh. Dia baru saja lulus dari universitas, hatinya penuh dengan cita-cita untuk cinta ketika dia diatur secara paksa untuk menikahi Chen Xuan. Setelah memasuki Han Corporation, dia telah bekerja dengan rajin, dan tidak mudah baginya untuk akhirnya menjadi CEO perusahaan. Tapi sekarang, pernikahannya sedang dalam krisis, dan karirnya menemui jalan buntu. Sekarang pekerjaan dan kehidupan pribadinya berjalan buruk, dan bahkan bakti yang benar-benar ingin dia tunjukkan kepada orang tuanya disambut dengan keluhan dan kesalahan di mata mereka. Han Jingting merasa bahwa segala sesuatu tentang dirinya gagal total. Jika bukan karena Xiao Yu, Han Jingting tidak akan melihat ada artinya untuk terus hidup. Pikiran Xiao Yu kembali mengingatkan Han Jingting bahwa jika dia menceraikan Chen Xuan, Xiao Yu pasti akan terluka. Memikirkan semua ini hanya menambah rasa ketidakadilan Han Jingting, dan dia menangis lebih keras. Xiao Yu menaruh perhatiannya sebagai seorang ibu, tetapi siapa yang ada di sana untuk merawatnya? Keesokan paginya, saat keluarga sedang sarapan bersama, telepon Han Jingting berdering. Melihat nama di layar, Han Jingting agak terkejut. Yang Xiao Meng, teman sekelasnya di sekolah menengah. Selama sekolah, mereka adalah teman meja dan teman dekat, tetapi setelah kuliah, mereka jarang berhubungan. Han Jingting tidak menyangka dia tiba-tiba menelepon. Hei, Xiao Meng, apa yang membuatmu memutuskan untuk memanggilku? Jingting, kamu akhirnya menjawab panggilanku. Saya menelepon Anda beberapa kali tadi malam, tetapi Anda tidak menjawab. Saya pikir Anda mengabaikan saya. Yang Xiao Meng berpura-pura marah. Ah, benarkah? Saya pergi tidur lebih awal kemarin, saya mungkin belum pernah mendengarnya. Han Jingting dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan untukku? Itu benar, ada reuni kelas SMA hari ini, banyak teman sekelas yang akan hadir. Apakah Anda ingin bergabung? Reuni kelas. Han Jingting telah diganggu oleh banyak masalah akhir-akhir ini, dan dia tidak benar-benar berminat untuk pertemuan seperti itu, tetapi berpikir bahwa dia memang perlu sedikit bersantai, dia mengangguk dan langsung setuju. Baiklah, kirimkan saya waktu dan tempat, dan aku akan berada di sana. Tidak lama setelah menutup telepon, pesan yang Xiao Meng tersampaikan. Danau Naga kelas 1. Melihat lokasi di ponselnya, Han Jingting cukup terkejut. Dia mengira pertemuan itu akan diadakan di restoran atau semacamnya, tapi dia tidak menyangka akan diadakan di rumah seseorang. Plus, sejauh yang diketahui Han Jingting, kelas 1 Danau Naga adalah distrik villa paling mewah di seluruh kota Huai, di mana penduduknya kaya atau bangsawan. Han Jingting sangat ingin tahu tentang siapa yang menjadi tuan rumah reuni kelas, siapa yang mampu membeli rumah di daerah mewah seperti itu. Pada siang hari, Han Jingting pergi ke Danau Naga kelas 1 seperti yang dijanjikan. Seluruh distrik villa kelas 1 Danau Naga terletak di atas Danau Naga yang luas. Desainnya sangat unik, memanfaatkan desain melingkar yang mirip dengan parit kuno. Seluruh distrik villa dibagi menjadi 3 wilayah, kota terluar, kota tengah, dan kota dalam. Dan area yang berbeda mewakili nilai dan status yang berbeda. Villa-villa di luar kota relatif lebih murah, di dalam kota adalah yang paling mahal, dan bukan sembarang orang yang berhak membelinya. Dan lokasi pertemuan ini berada di kawasan Middle City. Meskipun itu hanya kota tengah, itu masih di luar jangkauan keluarga biasa. Tepat ketika dia tiba di pintu masuk komunitas, dia melihat sosok yang mencolok sudah menunggu di sana. Itu adalah Yang Xiao Meng. Jingting. Yang Xiao Meng melambai dengan penuh semangat saat melihat Han Jingting. Han Jingting tersenyum dan berjalan, sudah beberapa tahun, dan kamu menjadi lebih cantik. Latar belakang keluarga Yang Xiao Meng cukup biasa. Setelah beberapa tahun berpisah, Yang Xiao Meng memang sudah sangat dewasa dan menjadi lebih baik dalam berdandan. Berhenti menggodaku. Tidak peduli seberapa cantiknya saya tidak dapat menandingi Anda, kecantikan sekolah. Baiklah, yang lain sudah tiba, ayo bergegas juga. Saat dia berbicara, Yang Xiao Meng meraih tangan Han Jingting dan menuju ke villa. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu mendapatkan ide untuk mengadakan reuni di sini? Han Jingting bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak tahu. Lokasi reuni ini adalah rumah Dai Siki. Dai Siki. Mendengar nama ini, Han Jingting terkejut. Dai Siki ini agak kalah dengan Han Jingting di bidang akademik dan melihat ke masa lalu. Bahkan gelar kecantikan kelas dan kecantikan sekolah telah direnggut oleh Han Jingting. Namun, Han Jingting tidak pernah membayangkan bahwa itu Dai Siki, yang dulunya berada di urutan kedua dalam segala hal, sekarang akan tinggal di sebuah rumah besar di kelas 1 Danau Naga yang didambakan. Bab 133. Babak ganda. Saat mereka berbicara, keduanya sudah tiba di gerbang depan villa. Ini adalah halaman bergaya Cina yang baru populer yang telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir.
Saat mereka masuk melalui gerbang, hal pertama yang terlihat adalah halaman rumput seluas lebih dari 100 meter persegi. Pada saat itu, halaman rumput sudah cukup ramai, dan melihat dari dekat, mereka semua adalah teman sekelas dari sekolah menengah. Ya ampun, lihat siapa yang ada di sini. Han, ketua kelas kita. Han, si cantik sekolah. Kembali ke sekolah, Han Jingting, yang unggul dalam studinya dan diberkati dengan penampilan yang mencolok, selalu menjadi pusat perhatian. Bukan hanya dia yang cantik di sekolah tetapi juga ketua kelas. Kedatangannya segera memicu kegemparan di antara orang banyak. Han, si cantik sekolah, semakin cantik dari hari ke hari. Saat itu, Han, si cantik sekolah, menjadi objek kerinduan semua anak laki-laki di sekolah kami. Itu benar, aku tidak akan membohongi kalian semua, aku pernah naksir rahasia pada Han, si cantik sekolah. Anak laki-laki itu sekarang dengan berani bercanda dengan Han Jingting. Apakah anak laki-laki itu tulus atau tidak, melihat wajah-wajah yang dikenalnya lagi setelah bertahun-tahun penuh perubahan benar-benar mengangkat semangat Han Jingting, dan dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa riang di masa muridnya. Pada saat ini, salah satu anak laki-laki bertanya dengan setengah bercanda, "Ngomong-ngomong, kami belum bertanya, apakah Han, gadis cantik sekolah kami, sudah punya pacar sekarang? Saya ingin tahu apakah kita masih memiliki kesempatan." Sama seperti Han Jingting hendak mengatakan sesuatu, suara lain menghampirinya. "Saya pikir kalian sebaiknya menyerah, akhir-akhir ini Han, kecantikan kita, mungkin sudah bisa mengambil kecap." Selama percakapan ini, seorang wanita berbaju merah keluar dari ruang tamu. "Dai Siki. Wow, Dai, kecantikan kita, semakin anggun. Saya pikir, dari semua teman sekelas kami, Siki telah melakukan yang terbaik. Tentu saja, bagaimana orang biasa bisa membeli rumah di Danau Naga kelas 1? Semua orang memandang Dai Siki dengan rasa iri yang tak terlukiskan di mata mereka. Sanjungan yang menghujaninya sangat disukai Dai Siki. Meskipun dia berpura-pura acuh tak acuh, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya hanya seorang direktur departemen sekarang, gaji tahunan saya lebih dari 2 juta. Dai Siki berpura-pura rendah hati, tapi itu adalah kasus buku teks yang dianggap mewah secara tidak sah. Kerumunan itu terperangah saat mendengar kata-kata Dai Siki. Gaji tahunan 2 juta. Ya Tuhan, itu luar biasa. Dai, kecantikan kita, benar-benar luar biasa. Jika kita bisa mendapatkan gaji tahunan sebesar 200.000, kita akan menganggapnya sebagai berkah. Dai Siki tersenyum bangga tetapi kemudian berbalik dan berkata, "Sebenarnya, jika kita berbicara tentang yang paling mengesankan di antara kita, itu pasti Han Jingting. Sejauh yang saya tahu, Han Jingting tampaknya menjadi presiden Han Corporation sekarang, bukan? Kalau begitu, bukankah gaji tahunannya akan lebih tinggi? Han, kecantikan kami, gaji tahunanmu tidak akan mulai dari 500.000, bukan?" Semua orang dengan bersemangat melihat Han Jingting, menunggu jawabannya. "Ah, itu. Saya tidak punya banyak." Tiba-tiba dibombardir dengan pertanyaan seperti itu, Han Jingting menjadi sangat gugup. Pada saat itu, seorang gadis berambut pendek mendengus dan berkata dengan sinis sambil tersenyum dingin, "Tidak sebanyak itu." "Han Jingting, kita semua teman sekelas di sini, mengapa kamu harus membohongi kita? Kenapa saya mendengar bahwa Anda telah dikeluarkan dari Han Corporation dan bahkan tidak memiliki pekerjaan sekarang?" Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan langsung beramai-ramai. Tidak mungkin. Bukankah dia dikatakan sebagai CEO? Bagaimana dia bisa tidak bekerja? Untuk sesaat, udara dipenuhi dengan suara-suara keraguan. Han Jingting merasa sangat malu, dan dia mengerutkan kening saat melihat ke arah gadis berambut pendek itu, segera memahami segalanya. Gadis berambut pendek itu bernama Lin Fang, dan dia adalah sahabat Dai Siki dari sekolah menengah. Kembali ke sekolah menengah, Lin Fang dan Dai Siki tebal seperti pencuri dan penuh kecemburuan terhadap Han Jingting. Sekarang, melihat penghinaan Lin Fang dan keterkejutan pura-pura Dai Siki, Han Jingting segera menyadari bahwa pertanyaan dan jawaban mereka jelas merupakan jebakan. Mereka bermaksud menjatuhkannya dan membuatnya kehilangan muka di depan semua teman sekelasnya. Dan memang, itulah yang terjadi. Kemarin, Dai Siki dan Lin Fang telah bersekongkol bersama, berencana untuk mempermalukan Han Jingting di reuni kelas hari ini. Di mata mereka, Han Jingting berpura-pura murni dan polos saat itu, menyebabkan semua anak laki-laki di kelas dan bahkan seluruh sekolah menjadi kepincut, mencuri semua pusat perhatian mereka. Terutama Dai Siki, yang dengan gigih mengejar seorang anak laki-laki, hanya untuk membuatnya mengaku secara terbuka kepada Han Jingting dan kemudian ditolak olehnya. Dai Siki merasa benar-benar dikalahkan oleh Han Jingting. Jadi Dai Siki memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan skor dari tahun-tahun itu. "Maafkan aku, Han Jingting. Aku benar-benar tidak tahu kau kehilangan pekerjaanmu." Dai Siki memasang wajah polos. Meskipun Han Jingting telah melihat niat orang lain,
di depan begitu banyak teman sekelas, itu bukan saat yang tepat baginya untuk kehilangan kesabaran, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan mengatakan tidak apa-apa. Tapi Daisuke tidak akan membiarkan Han Jingting lolos dan menindaklanjutinya dengan nada ingin tahu. Ngomong-ngomong, Han Jingting, kudengar kamu sudah menikah. Kamu adalah ratu kecantikan sekolah kami. Seseorang yang luar biasa sepertimu, pasti telah menemukan pria yang sama mengesankannya, bukan? Saya bertanya-tanya putra keluarga mana dia. Dengan pertanyaan Daisuke, yang lain juga menjadi tertarik. Ya, Han si cantik luar biasa, ayolah, beritahu kami, pria beruntung mana yang memiliki keberuntungan untuk menikahi wanita cantik sepertimu. Pasti seseorang yang kaya dan berkuasa, kan? Bukankah itu sudah jelas? Lihat saja keindahan bunga sekolah Han kita. Pria biasa tidak akan cukup baik untuknya. Sanjungan mereka, bagaimanapun, membuat Han Jingting merasa seperti ada duri di punggungnya. Tidak lagi, sebenarnya, suamiku hanyalah orang yang sangat biasa. Han Jingting berkata dengan sedikit percaya diri. Bagaimana itu mungkin? Han bunga sekolah, kamu terlalu rendah hati. Semua orang mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Pada saat itu, Lin Fang mencibir dan berbicara dengan sarkasme, kali ini kamu benar-benar salah memahami Han Jingting. Setahu saya, suami bunga sekolah tampaknya hidup dengan biayanya. Hidup dengan biayanya. Itu benar. Dan saya mendengar bahwa pria itu benar-benar pecundang, bahkan tidak punya pekerjaan, hanya duduk di rumah sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa, dan harus didukung oleh Han Jingting. Kata-kata Lin Fang benar-benar menghancurkan harapan semua orang. Han Jingting tidak memberitahu teman sekelasnya ketika dia menikah, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentang situasinya. Mereka semua mengira bahwa, dengan kualitas Han Jingting, pria yang dinikahinya pasti akan menjadi luar biasa, tetapi ternyata itu hanya sia-sia. Untuk sesaat, semua orang sangat kecewa. Mereka semua telah menyiapkan ucapan yang menyanjung tetapi mendapati diri mereka tidak dapat mengungkapkannya, dan suasananya menjadi sangat canggung. Melihat tatapan kecewa dari kerumunan, Han Jingting merasakan kegelapan di dalam hatinya. Memang, kemanapun dia pergi, pernikahan yang gagal ini adalah noda selamanya. Chen Xuan, oh Chen Xuan, andai saja kamu sedikit berhasil, aku, Han Jingting, tidak perlu terlalu malu. Bab 134. Membunuh untuk menyerang hati. Daisuke memasang wajah polos lagi, Han Jingting, maaf tentang itu, saya tidak menyadari situasi Anda begitu tragis. Namun, saya pikir semua orang merasakan hal yang sama seperti saya, bertanya-tanya mengapa dengan kualitas Anda perlu menikahi anak laki-laki cantik yang tidak berguna. Kerumunan langsung menggemakan sentimennya, semua penasaran ingin tahu jawabannya. Han Jingting tidak ingin menjawab pertanyaan itu dan hanya berkata, itu diatur oleh keluarga saya. Terhadap tanggapan ini, semua orang jelas menganggapnya tidak dapat diterima. Lin Fang bahkan mengejek dan berkata sambil memutar matanya, ayo, di era apa kita hidup? Masih ada pembicaraan tentang pengaturan keluarga. Menurut dugaan saya, Han, primadona kampus, Anda mungkin menderita penyakit tersembunyi, yang membuat Anda merendahkan diri untuk menikahi seorang pecundang. Kerumunan bertukar pandang. Kata Lin Fang sangat kejam mungkin tidak eksplisit, tetapi cukup sugestif untuk membuat pikiran berpacu. Penyakit tersembunyi wanita, bukankah penyakit itu seperti PMS, AIDS, kemandulan dan sejenisnya? Dalam benak setiap orang, kondisi ini mungkin terkait dengan kehidupan pribadi yang bebas pilih-pilih. Tiba-tiba, cara orang memandang Han Jingting dipenuhi dengan ekspresi aneh. Tidak mungkin, apakah Han Jingting yang tampaknya murni sebenarnya adalah seorang wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau? Han Jingting secara alami menangkap sindiran Lin Fang, langsung merasa terhina dan geram. Lin Fang, jangan memfitnahku. Yang Xiao Meng tidak tahan lagi, tepat. Lin Fang, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Bagaimana Anda bisa mencemooh kepolosan Jingting tanpa bukti apapun? Tapi Lin Fang hanya mencibir dengan acuh tak acuh, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Dengan kualitas Han Jingting, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan pelamar yang kaya sama sekali. Jadi mengapa dia harus menikahi seseorang yang tidak berharga? Semua orang tidak bodoh, pikirkanlah dan kamu bisa menebak alasannya. Begitu banyak untuk kampas bele, menurutku dia hanya lelucon. Kamu, Lin Fang selalu cerdas, dan Yang Xiao Meng yang biasanya jujur sama sekali tidak cocok untuknya, tidak bisa berkata-kata karena frustrasi. Han Jingting juga sangat marah. Lin Fang, saya datang ke sini untuk menghormati pertemuan teman sekelas ini. Saya tidak berharap Anda melontarkan tuduhan tak berdasar seolah-olah saya adalah musuh Anda. Jika itu masalahnya, lanjutkan dan bersenang-senanglah. Aku pergi. Karena itu, Han Jingting berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Daisuke. Han Jingting, Lin Fang hanya bercanda. Mengapa kamu sangat kesal? Wajah Daisuke tersenyum saat dia berperan sebagai pembawa damai. Ekspresi Han Jingting dingin, bercanda dengan kepolosan seseorang, lelucon, itu memang sangat lucu.
Han Jingting sudah melihat bahwa Lin Fang jelas bertindak di bawah instruksi Dai Siki, jadi dia tidak berbasa-basi dalam tanggapannya. Dai Siki tidak bisa berkata-kata. Dengan emosinya yang biasa, dia mungkin akan berubah menjadi bermusuhan sekarang. Namun, hari ini, balas dendamnya pada Han Jingting tidak sepenuhnya puas, dan tentu saja, dia tidak akan membiarkan Han Jingting pergi begitu saja. Baiklah, saya minta maaf atas nama Lin Fang. Kita semua teman sekelas, jangan marah. Dai Siki berkata sambil tersenyum. Teman sekelas lainnya juga bergabung, mencoba meyakinkannya. Han Jingting merasa tidak berdaya, semakin marah sekarang hanya akan membuatnya tampak picik. Saat itu, sebuah mobil Lincoln mendekat dari luar halaman. Mata Dai Siki langsung berbinar, tunanganku baik. Faktanya, alasan mengapa Dai Siki menyelenggarakan pertemuan teman sekelas ini adalah untuk pamer. Bukan hanya untuk memamerkan mansion, mobil mewah, tapi juga tunangannya. Lincoln berhenti, dengan beberapa pengawal di depan, dan salah satu dari mereka melangkah maju untuk membuka pintu mobil. Segera, seorang pria keluar dari mobil. Dia mengenakan jas dan sepatu kulit yang bersinar terang, dan arlojinya, bernilai 1 juta, bahkan lebih mempesona, citra seorang pria yang sukses. Teman-teman sekelasnya semua bersemangat begitu mereka melihat pria itu. Wow, Dai Siki, tunanganmu sangat tampan. Pengawal membersihkan jalan, pengemudi membuka pintu, sangat bergaya. Semua orang menghujani mereka dengan pujian yang membuat iri. Hati Dai Siki meledak kegirangan, dan dia naik dan dengan malu-malu melingkarkan lengannya di tangan pria itu. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, tunangan saya Memang, pria di depan mereka tidak lain adalah Lu Jie, yang baru saja bertemu Chen Xuan kemarin di taman hiburan anak-anak. Xiao Ze adalah anak yang dimiliki Lu Jie dengan mantan istrinya, menjadikan pernikahan Lu Jie dengan Dai Siki sebagai pernikahan kedua. Namun, Dai Siki hanya pamer di depan teman-teman sekelasnya hari ini dan tentu saja tidak akan mengungkapkan fakta bahwa itu adalah pernikahan kedua. Dia bahkan dengan sengaja mengirim Xiao Ze pergi agar dia tidak merusak momennya. Dengan perkenalan Dai Siki, semua teman sekelas terkesiap takjub. Jiao Corporation. Itu salah satu dari 10 perusahaan terkemuka kota Huai. Tunangan Dai Siki actually itu luar biasa. Kemudian, seseorang di kelas memikirkan hal lain. Lu Jie. Mungkinkah itu putra sekretaris utama kota Huai, Lu Kangsheng? Semua orang menoleh ke Lu Jie, menunggu konfirmasinya. Lu Jie tersenyum tipis, itu benar, dia adalah ayahku. Dengan kata-kata itu, teman-teman sekelasnya benar-benar tercengang. Ketua Jiao Corporation, sekretaris kepala kota Huai gelar seperti itu bagi mereka menandakan orang hebat dengan koneksi yang luas. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan berurusan dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ya Tuhan, Dai Siki, kamu sangat beruntung bisa menikah dengan pria sukses seperti Presiden Lu. Dai Siki benar-benar telah menjadi Phoenix yang bangkit. Semua orang dipenuhi rasa iri, terutama para siswi, yang sangat iri pada Dai Siki. Menikah dengan pria kaya dan berkuasa, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di rumah mewah hampir menjadi impian mereka. Kelompok orang yang iri ini termasuk Han Jingting juga. Han Jingting tidak terlalu dangkal, dia tidak memiliki tuntutan uang dan kekuasaan yang begitu tinggi. Dia hanya merasa bahwa dia, yang lebih unggul dari Dai Siki dalam segala hal, pantas mendapatkan pria yang lebih baik. Setidaknya, seharusnya bukan orang seperti Chen Xuan. Sementara Han Jingting memikirkan hal ini, Lin Fang sekali lagi mengarahkan ucapannya yang tajam padanya. Siki sangat cantik, dia pantas mendapatkan pria sukses seperti Presiden Lu, tidak seperti beberapa orang yang, meskipun berpenampilan, hanya menikah dengan pecundang. Alasan dibaliknya benar-benar membingungkan. Lin Fang melihat ke arah Han Jingting dengan penuh arti, jelas masih menyindir bahwa Han Jingting memiliki beberapa kondisi tersembunyi. Yang lain tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tetapi dengan kontras Dai Siki, mereka semakin merasa bahwa pilihan Han Jingting agak tidak normal. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Lin Fang, Han Jingting memiliki beberapa masalah pribadi, beberapa kondisi tersembunyi, dan itulah mengapa dia tidak bisa menikah dengan pria yang baik, dan malah memilih pecundang yang tidak berharga. Bab 135. Rumah besar yang sebenarnya. Han Jingting sangat marah pada kemarahan Lin Fang yang berulang kali, dan tepat saat dia akan kehilangan kesabaran, Dai Siki buru-buru memarahi Lin Fang sebelumnya. Lin Fang, ada apa denganmu? Bukankah kami setuju Anda tidak akan membicarakan penyakit tersembunyi Han Jingting lagi? Kenapa kamu tidak bisa mengingatnya? Meskipun Dai Siki tampaknya menasihati, kata-katanya pada dasarnya mengkonfirmasi desas-desus tentang penyakit tersembunyi Han Jingting. Lin Fang berpura-pura menyadari, lihat mulutku yang besar, itu benar-benar berlebihan. Maaf, Han Jingting, saya baru saja lupa, tolong jangan marah. Han Jingting tidak bisa berkata-kata dengan ucapan tajam Lin Fang. Kemudian, Dai Siki menunjuk Han Jingting dan berkata kepada Lu Jie, suamiku,
namanya Han Jingting, dan dulu, dia adalah gadis cantik sekolah. Tapi dia mengalami kesialan menikah dengan anak laki-laki cantik yang tidak berguna. Suamiku, kamu kenal banyak orang, ketika kamu mendapat kesempatan, kamu bisa memperkenalkannya kepada seorang pemuda yang menjanjikan. Tanpa meminta pendapat Han Jingting, Daisuke mulai membuat pengaturan untuknya sendiri. Semua orang senang mendengar ini, terutama para gadis. Bagi mereka, seseorang seperti Lu Jie, seorang pria sukses, juga harus mengenal sejumlah elit masyarakat. Jika mereka bisa menikahi seseorang seperti Lu Jie, seorang elit masyarakat, itu pasti akan menjadi keberuntungan besar. Lu Jie mengudara, dengan angkuh berkata, saya bisa memperkenalkannya, tetapi Anda baru saja menyebutkan bahwa teman sekelas ini memiliki penyakit tersembunyi. Penyakit macam apa itu? Jika itu menular, maka saya pikir sebaiknya kita melupakannya. Han Jingting merasakan campuran rasa malu dan marah. Jika Anda tidak memiliki dasar faktual, tolong berhenti menyebarkan desas-desus. Juga, suami saya dan saya memiliki hubungan yang sangat baik, jadi saya tidak perlu Anda memperkenalkan saya kepada apapun yang disebut pemuda yang menjanjikan. Lu Jie mencibir, jangan salahkan aku karena berbicara kasar, tapi teman-temanku semuanya kaya atau bangsawan. Bahkan jika Anda ingin menaiki tangga sosial, saya khawatir mereka bahkan tidak akan menganggap wanita yang diceraikan seperti Anda. Kamu. Han Jingting sangat marah sehingga dadanya terangkat secara dramatis. Saya datang ke sini hari ini untuk menghadiri reuni kelas, bukan untuk menghina. Karena kalian semua telah mengejekku dan dengan sengaja membuatku tidak nyaman, sebaiknya aku tidak tinggal untuk kumpul-kumpul ini. Saat Han Jingting hendak pergi, dia dihentikan oleh Daisuke. Han Jingting, kamu salah paham. Itu sama sekali bukan niat kami. Lihat, makanannya sudah siap, ayo duduk dan makan dulu. Setelah itu, saya akan minum 3 cangkir sebagai hukuman diri untuk meminta maaf kepada Anda. Daisuke, dengan rencananya yang dalam, tentu saja tidak akan membiarkan dirinya mendapatkan reputasi mengabaikan teman sekelasnya. Sekarang, Han Jingting telah kehilangan nafsu makan, tetapi dibujuk oleh teman-teman sekelasnya, dia memutuskan untuk menahannya untuk saat ini. Semua orang duduk, dan hidangannya mewah, dengan hidangan pegunungan dan laut yang lezat, masing-masing mencerminkan kesombongan Daisuke. Setelah 3 putaran anggur dan berbagai rasa dari hidangan, Daisuke kemudian mulai menunjukkan kepada semua orang di sekitar rumahnya, dengan dekorasi kelas atas dan perabotannya yang mahal, membuat semua orang semakin iri padanya. Daisuke, villamu sangat mewah. Saya yakin tidak banyak di kota Huai yang bisa dibandingkan. Tepat, Villa Shiki jelas merupakan rumah mewah kelas atas di seluruh kota Huai. Daisuke menikmati sanjungan semua orang, tapi dia tidak berani terlalu terbawa suasana. Sebenarnya, jika kita berbicara tentang yang paling mewah, itu pasti villa tepi danau di Danau Naga. Villa tepi danau. Daisuke mengangguk, ya. Kami hanya berada di area tengah kota Dragon Lake Prime. Ada area pusat kota lebih jauh di dalam, dan villa tepi danau seperti tempat suci bagian dalam area pusat kota, tepat di pusat Dragon Lake Prime. Disitulah permata mahkota sejati dari seluruh pengembangan berada, bernilai setidaknya 200 juta. 200 juta. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sebagian besar teman sekelas ini berasal dari kelas pekerja, dan rumah senilai 200 juta adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Ya Tuhan, villa 200 juta, seperti apa itu? Jika aku bisa melihatnya, aku akan mati dengan puas. Apakah kamu bercanda? Itulah villa tepi danau di Danau Naga, permata mahkota. Siapapun yang tinggal di sana harus dimuat, saya yakin bahkan elit kota. Itu bukan tempat di mana sembarang orang bisa berdansa waltz. Tepat sekali. Sementara semua orang menyatakan penyesalannya, hanya Daisuke yang berbicara sambil tertawa, kamu benar. Villa tepi danau itu bukanlah kentang kecil. Tidak hanya memiliki paritnya sendiri, tetapi bahkan pintu masuknya bersifat pribadi. Orang biasa pasti tidak bisa mendekat. Namun, Daisuke berhenti sejenak, lalu melanjutkan, dengan wajah suamiku, ingin pergi untuk melihat-lihat tidaklah begitu sulit. Benar, sayang. Daisuke menatap Lu Jie di sampingnya sambil tersenyum. Semua mata tertuju pada Lu Jie juga. Lu Jie mengutuk wanita sialan ini dalam hati karena selalu menemukan cara untuk mengganggunya. Pemilik villa tepi danau selalu rendah hati, dan bahkan dia tidak tahu siapa yang tinggal di sana, jadi wajah seperti apa yang mungkin dia miliki. Namun, sekarang Daisuke telah melangkah sejauh ini, jika Lu Jie mengakui dia tidak bisa melakukannya, bukankah dia akan kehilangan muka terlalu banyak? Lu Jie pura-pura santai, Shiki benar, hanya mengunjungi villa tepi danau adalah masalah sepele. Kerumunan segera menjadi bersemangat setelah mendengar ini. Itu adalah villa tepi danau di Danau Naga. Permata mahkota kota Huai. Jika mereka cukup beruntung untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, itu sudah cukup bagi mereka untuk membual kepada teman-teman mereka seumur hidup. Setelah itu,
Lu Jie menelepon manajemen properti, menggunakan pengaruh Lu Kangsheng, dan dengan susah payah, dia membujuk pihak lain. 20 menit kemudian, mereka berhasil menerobos penghalang pintu masuk menuju villa tepi danau dan tiba di depannya. Di depan mereka, villa tepi danau duduk di jantung danau, seperti mutiara paling mempesona di tengah danau naga, bersinar cemerlang. Ya Tuhan, ini yang kamu sebut rumah besar. Sebuah istana yang cocok untuk seorang kaisar. Tempat ini benar-benar royal. Semua orang mengagumi kemegahan villa tepi danau yang megah di hadapan mereka, semuanya dipenuhi dengan keheranan. Ekspresi sedih muncul di wajah Han Jingting. Villa halaman mewah yang berdiri sendiri seperti itu jelas merupakan sesuatu yang dia impikan untuk dimiliki. Sayang sekali dia mungkin hanya bisa memimpikannya dalam hidup ini. Bahkan wajah Daisiki dan Lu Jie terlihat iri pada saat itu. Villa mereka memang bagus, tapi di samping villa tepi danau yang megah, itu tampak sangat biasa, sangat tidak layak untuk disebutkan. Semua teman sekelas menghela nafas iri, mengatakan villa tepi danau yang mereka lihat memang jauh lebih baik daripada milik Daisiki. Mendengar komentar tersebut, Daisiki merasa tidak senang dan menyesal membawanya ke sini. Saat itu, Lin Fang harus berpadu, rumah Siki mungkin tidak sebanding dengan villa tepi danau, tapi masih di atas rata-rata. Setidaknya itu lebih baik daripada wanita cantik sekolah tertentu yang mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan dengan rumah mewah. Betapa menyedihkannya. Han Jingting mendengar Lin Fang mengejeknya lagi dan tidak tahan lagi. Kalian bersenang-senang, ada yang harus kulakukan, aku akan kembali. Saat Han Jingting hendak pergi, berderit, pintu masuk megah ke villa tepi danau tiba-tiba terbuka. Bab 136. Datanglah ke rumahku. Semua orang langsung merasakan gelombang kepanikan. Mungkinkah keberuntungan mereka benar-benar begitu baik sehingga mereka kebetulan memiliki kesempatan untuk menyaksikan wajah asli pemilik Lakeside Villa? Bahkan Han Jingting, yang hendak pergi, mau tidak mau berhenti di jalurnya. Dia juga sangat ingin tahu tentang orang seperti apa pemilik Lakeside Villa itu. Hanya Lu Jie yang merasakan sentuhan panik di hatinya saat ini. Statusnya di kota Huai tidak rendah, tetapi dia juga tahu selalu ada ikan yang lebih besar, terutama setelah kejadian di taman hiburan anak-anak kemarin. Lagi pula, bahkan dengan statusnya sebagai putra sekretaris kepala kota Huai, dia hanya mampu tinggal di wilayah pusat kota Danau Naga. Orang yang bisa tinggal di villa tepi danau pasti bukan status biasa. Lu Jie hanya khawatir pemilik Lakeside Villa tidak akan menyalahkan mereka karena melanggar tanah miliknya. Jika tidak, dia, Lu Jie, mungkin tidak dapat menanggung konsekuensinya. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, sosok ramping muncul. Melihat orang di hadapannya, pupil Lu Jie menyusut karena terkejut. Orang yang muncul tidak lain adalah pria yang baru saja dia temui kemarin. Tuan Chen. Lu Jie akhirnya menyadari bahwa di seluruh kota Huai, mungkin hanya Tuan Chen, yang namanya bergema di seluruh dua sungai dan dihormati oleh Zheng Yunfeng, Raja Perang, sebagai gurunya, yang memiliki mandat untuk tinggal di villa tepi danau. Dengan kesadaran ini, Lu Jie merasa kakinya menjadi lemah dan hampir roboh ke tanah. Dia baru saja menyinggung Tuan Chen kemarin dan baru saja lolos dari bencana, dan sekarang dia secara tidak sengaja membawa orang-orang ke rumah pria itu. Lu Jie merasa benar-benar sudah cukup hidup, untuk berulang kali memprovokasi Tuan Chen. Presiden Chen, maafkan aku tidak tahu ini rumahmu. Setelah diperingatkan oleh ayahnya, Lu Kangsheng, kemarin, Lu Jie tahu bahwa Tuan Chen tidak menyukai perhatian profil tinggi dan tidak ingin ada yang mengetahui identitasnya, jadi Lu Jie hanya berani memanggilnya sebagai Presiden Chen. Presiden Chen, yakinlah, kami akan segera pergi, maafkan kami. Lu Jie membungkuk berulang kali meminta maaf, sikapnya sangat hormat. Melihat ini, semua orang terkagum-kagum. Bahkan dengan status dan posisi Lu Jie, dia harus menunjukkan rasa hormat kepada Presiden Chen, sepertinya identitas Presiden Chen jauh di luar imajinasi mereka. Namun, yang mengejutkan semua orang, Presiden Chen bahkan tidak melirik permintaan maaf Lu Jie yang penuh hormat, malah berjalan lurus ke arah Han Jingting. Sementara semua orang bingung, mereka mendengar Chen Xuan berkata sambil tersenyum dan dengan suara lembut, "Istri, karena mereka adalah temanmu, mengapa kamu tidak mengundang mereka ke rumah kita untuk duduk sebentar?" Boom! Dengan kata-kata itu, ada keheningan yang mematikan. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka, pemilik Lakeside Villa sebenarnya memanggil Han Jingting istrinya. Artinya, Lakeside Villa adalah rumah Han Jingting. Han Jingting sebenarnya adalah nyonya Lakeside Villa. Semua orang seolah tersambar petir, benar-benar terpana di tempat, hampir tidak bisa mempercayai semuanya. Belum lagi yang lain, bahkan Han Jingting sendiri hampir tidak bisa mempercayainya. Faktanya, ketika dia melihat bahwa orang yang keluar dari Lakeside Villa adalah Chen Xuan, Han Jingting sudah benar-benar tercengang. Sekarang, mendengar Chen Xuan mengatakan dia ingin dia membawa teman-temannya ke rumah mereka, dia benar-benar bingung, tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Duduk di rumah. Mungkinkah villa tepi danau ini adalah rumah mereka? Pada titik ini,
Dai Siki tertawa terbahak-bahak dan menatap Chen Xuan. Apa yang baru saja kamu sebut Han Jingting? Istri. Anda tidak mungkin menjadi suami Han Jingting, bukan? Chen Xuan dengan sengaja menarik Han Jingting mendekat, membiarkannya lebih bersandar padanya. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Wajah Dai Siki langsung menunjukkan penghinaan, sungguh lelucon. Kita semua tahu bahwa suami Han Jingting hanyalah pria tak berharga yang hidup dari istrinya, bahkan tanpa pekerjaan untuk dibicarakan, sama sekali tidak berguna. Bagaimana dia bisa membeli villa tepi danau di Danau Naga? Apakah Anda pikir kami adalah anak-anak berusia 3 tahun, begitu mudah ditipu? Lin Fang tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, saya mengerti sekarang. Han Jingting, kamu pasti sudah menelepon suamimu sebelumnya dan menyuruhnya menunggu di sini untuk berpura-pura menjadi pemilik villa tepi danau. Anda melakukan ini hanya untuk membuat kami lebih menghormati Anda. Apa aku benar? Dai Siki mendapat pencerahan, jadi begitu. Saya bertanya-tanya, bagaimana mungkin menantu laki-laki memiliki sarana untuk membeli villa tepi danau? Han Jingting, kamu benar-benar berusaha keras hanya untuk penampilan. Dai Siki mencibir, ekspresinya penuh penghinaan dan cemoohan. Setelah mendengar analisis Dai Siki dan Lin Fang, semua orang juga mulai meragukannya. Tepat ketika Han Jingting merasa kehilangan kata-kata, Chen Xuan menoleh ke Lu Jie di sampingnya dan berbicara perlahan, jika saya tidak salah, Anda dipanggil Lu Jie, kan? Teman Anda tampaknya memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya, jadi mengapa Anda tidak membantu saya memberitahu mereka apakah saya memiliki sarana atau tidak? Kata-kata ini membuat Lu Jie takut. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menamparkan wajah mereka. Tampar-tampar. Dai Siki dan Lin Fang masing-masing menerima tamparan, hampir jatuh langsung ke tanah. Dai Siki memandang Lu Jie, bingung, suamiku, mengapa kamu memukulku? Aku memukulmu karena kamu idiot. Lu Jie sangat marah, izinkan saya memberitahu Anda, status Presiden Chen ditinggikan, belum lagi saya, bahkan ayah saya pun tidak bisa memegang lilin untuknya. Apa-apaan kamu berbicara dengan Presiden Chen seperti itu? Dai Siki benar-benar tercengang. Semua orang sangat terkejut. Bahkan sekretaris kepala Lu Kangsheng tidak bisa dibandingkan dengan pria di depan mereka. Baru sekarang mereka benar-benar mengerti, semua pembicaraan tentang seorang pria simpanan dan menantu yang tidak berguna adalah omong kosong belaka. Pria yang dinikahi Han Jingting adalah naga sejati di antara pria. Dai Siki dan Lin Fang benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Saya sudah bertanya, suami Han Jingting hanyalah pecundang, bagaimana mungkin Anda bisa tinggal di villa tepi danau? Dan bagaimana status Anda bisa lebih menonjol daripada status suami dan paman saya? Ini pasti tipuan. Dai Siki selalu bermaksud untuk mengungguli Han Jingting tetapi sekarang hancur di bawah kakinya, yang tidak dapat dia terima. Chen Xuan tersenyum tipis, benarkah begitu? Apakah Anda perlu saya meminta paman Anda menelepon Anda secara pribadi untuk mengonfirmasi hal ini? Chen Xuan hanya bercanda, tapi itu sangat menakutkan Lu Jie sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia benar-benar berlutut di tanah. Tuan Ce, tidak, Presiden Chen, tidak perlu untuk itu, ayo pergi, kita akan pergi sekarang. Melihat Lu Jie berlutut, mata semua orang hampir muncul. Dai Siki merasa sangat terhina, suamiku, apakah kamu baik-baik saja, mengapa kamu berlutut di depan menantu belaka? Kau, Lu Jie benar-benar kehilangan kesabarannya. Wanita bodoh ini, yang masih berani berbicara di luar batas pada saat ini, mendorong dirinya sendiri ke dalam api. Bab 137. Bagaimana menurutmu, istri? Tanpa sepatah kata pun, Lu Jie menyerang ke depan dan melepaskan amarah pukulan dan tendangan ke Dai Siki, meninggalkannya dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan dia tidak menyayangkan Lin Fang, yang ada di sampingnya. Teman-teman sekelasnya dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka, tidak ada satu orang pun yang berani melangkah maju untuk campur tangan. Han Jingting ingin melangkah maju dan membujuk mereka, tetapi Chen Xuan melingkarkan lengannya di bahunya dan memberi isyarat dengan matanya bahwa dia tidak boleh ikut campur. Beberapa saat kemudian, Dai Siki dan Lin Fang ditinggalkan dengan wajah berdarah, hampir cacat. Presiden Chen, maaf, kedua wanita ini telah melakukan pelanggaran karena kebutaan mereka. Saya telah mengajari mereka pelajaran atas nama Anda, tolong jangan diingat. Chen Xuan tidak menanggapi dan malah berjalan lurus ke arah Dai Siki dan Lin Fang. Cedera ini tidak ringan. Saya kebetulan tahu sedikit tentang obat-obatan, apakah Anda ingin saya mencarimu? Tidak, kita tidak perlu. Pada titik ini, Dai Siki dan Lin Fang merasa takut dan khawatir saat melihat Chen Xuan, mereka tidak berani membiarkan dia memperlakukan mereka. Tapi Chen Xuan tidak memberi mereka kesempatan untuk menghindar, dia meraih pergelangan tangan mereka dengan kedua tangan, membuat mereka tidak bisa bergerak. Chen Xuan pertama kali melihat Lin Fang, kamu pernah menjalani operasi pembesaran payudara sebelumnya, dan hidungmu juga sudah empuk. Sepertinya kamu masih ingin meniti jenjang sosial dengan wajah cantikmu, ya. Tapi saya harus mengingatkan Anda, karena kehidupan pribadi Anda yang bebas memilih,
Anda tertular sifilis 8 tahun lalu, dan itu belum sembuh. Bahkan jika Anda ingin menaiki tangga sosial, Anda harus dirawat terlebih dahulu. Bagaimanapun, kesehatan adalah ibu kota revolusi. Mata Lin Fang membelalak kaget dan dia berkata, bagaimana kau tahu? Tidak lama setelah dia berbicara, dia menyadari bahwa dia telah salah bicara, tetapi sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Chen Xuan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Daisiki. Kamu bahkan lebih mengesankan. Yang paling awal adalah 16 tahun yang lalu. Berapa umurmu saat itu? Anda bahkan menjalani operasi restorasi selaput darah. Apakah Anda berencana untuk berpura-pura murni dan menipu seseorang? Meskipun agak tidak etis, aku cukup penasaran, orang bodoh mana sebenarnya yang jatuh ke dalam perangkapmu. Karena itu, Chen Xuan menatap Lu Jie dengan penuh arti, yang berdiri di sampingnya. Lu Jie tiba-tiba mengerti segalanya. Alasan dia memilih untuk menikahi Daisiki, selain kecantikannya, terutama karena dia masih perawan saat bersamanya. Lu Jie mengira Daisiki cukup murni, itulah sebabnya dia memilihnya. Sekarang, berpikir ke belakang, semuanya tampak berbeda. Dan, dia sudah melakukan 4 kali aborsi. Lu Jie sangat marah. Sial, pada akhirnya, dia ternyata hanya pengisap. Suamiku, jangan percaya kata-katanya, aku tidak. Daisiki mencoba menjelaskan, tetapi Lu Jie tidak mau mendengarkan. Tutup mulutmu. Kamu yang kotor tidak pantas memanggilku suami. Begini saja, keluarlah dari vilaku sekarang, dan mulai hari ini, jauhi pandanganku, atau aku akan memukulmu sampai mati. Dengan itu, Lu Jie pergi dengan marah. Daisiki buru-buru mengejarnya. Lin Fang juga melarikan diri dari tempat kejadian, terlatih-tatih dan berebut. Teman sekelas yang tersisa sudah terkejut tanpa berkata-kata, sangat terkejut dengan metode Chen Xuan. Hanya dengan menyentuh pergelangan tangan mereka, dia telah melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain, yang benar-benar ajaib. Han Jingting juga sangat terkejut, hanya dengan beberapa patah kata, dia telah mendorong Daisiki dan Lin Fang ke sudut. Apakah ini Chen Xuan yang sama yang dia kenal? Faktanya, Chen Xuan sudah mendengar keributan di luar ruang tamu sebelumnya dan secara kasar membuat pernyataan fitnah yang dibuat Daisiki dan Lin Fang tentang Han Jingting. Dia mengungkapkan rahasia mereka sekarang untuk membalas dendam pada Han Jingting. Yang Xiao Meng bertepuk tangan, Daisiki dan Lin Fang memang tercela, berani mengayunkan lumpur ke Jingting. Ternyata mereka adalah orang-orang dengan penyakit tersembunyi. Teman-teman sekelasnya sudah lama berhenti mempercayai air kotor yang dilemparkan Daisiki ke Han Jingting. Di mata mereka, untuk menjadi tandingan paragon di hadapan mereka, yang memiliki kemampuan untuk tinggal di villa tepi danau, Han Jingting harus benar-benar cukup luar biasa untuk mendapatkan status seperti itu. Setelah mengusir Daisiki, Lin Fang, dan yang lainnya, wajah Chen Xuan sekali lagi mendapatkan kembali senyumnya yang hangat dan menyenangkan. Teman-teman sekelas saya, sekarang semua orang ada di depan pintu, mengapa kita tidak masuk dan duduk sebentar? Bagaimana menurutmu, istri? Han Jingting merasa agak bingung. Masuk ke dalam untuk duduk. Apakah villa tepi danau ini benar-benar tempat yang bisa mereka masuki dengan santai? Meskipun merasa tidak yakin, pada titik ini Han Jingting hanya bisa menggigit peluru dan berkata, itu benar, semua orang bergegas dan beristirahat sebentar di rumah kami. Teman-teman sekelasnya langsung senang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam hidup mereka, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi tamu di tempat seperti villa tepi danau, yang cukup untuk mereka banggakan seumur hidup. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Chen Xuan, semua orang langsung memasuki villa tepi danau. Halaman tradisional Tionghoa yang luas, dipenuhi pepohonan dan bunga, memukau mata semua orang. Saat memasuki ruang tamu, dekorasi kelas atas dan perabotan yang indah begitu indah hingga membuat seseorang terpesona. Terutama ketika berdiri di balkon lantai atas villa, mereka bisa memandang rendah seluruh distrik villa kelas 1 Danau Naga, seperti seorang kaisar yang mengawasi rakyatnya dari atas. Perasaan ini terlalu memuaskan. Semua orang bersemangat, mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto dan merekam video pendek. Bagi mereka, ini tidak terasa seperti mengunjungi rumah, tetapi lebih seperti berkeliling ke tujuan yang indah, dan perjalanan yang sia-sia jika tidak menyimpan beberapa foto sebagai kenang-kenangan. 1 jam kemudian, Chen Xuan dan Han Jingting akhirnya melihat semua teman sekelasnya pergi. Baru saat itulah Han Jingting melepaskan tangan yang dia pegang dengan Chen Xuan. Selama 1 jam terakhir, mereka telah memainkan peran sebagai pasangan yang penuh kasih di depan semua orang. Melihat Han Jingting melepaskannya, Chen Xuan tidak bisa menahan tawa masam. Apa, kamu tidak ingin terus berakting denganku bahkan untuk 1 detik lagi? Ekspresi Han Jingting dingin, katakan saja, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, melihat sekeliling, saya katakan, rumah ini memang milik saya, apakah Anda akan mempercayainya? Han Jingting memutar matanya tanpa daya, setiap kali aku mencoba berbicara denganmu dengan benar, kamu selalu sangat sembrono.
Tidak bisakah kamu dengan jujur mengatakan yang sebenarnya untuk sekali ini? Chen Xuan tertawa terbahak-bahak, merasakan sedikit ketidakberdayaan di dalam. Han Jingting, oh Han Jingting, kapan aku pernah menipumu sedikit pun? Sayangnya, di mata Anda, saya, Chen Xuan, ditakdirkan untuk menjadi tidak lebih dari seorang gagal yang tidak dapat berhasil atau membeli sebuah rumah besar. Dengan prasangka yang begitu dalam, bahkan jika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan pernah mempercayainya. Anggap saja aku menemukan pekerjaan baru, yaitu mengurus rumah orang lain, kata Chen Xuan begitu saja. Kali ini, Han Jingting tidak meragukannya. Karena baginya, penjelasan seperti itu tampak lebih masuk akal. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kekecewaan. Untuk sesaat, Han Jingting bertanya-tanya bagaimana jika villa tepi danau ini benar-benar milik Chen Xuan, jika Chen Xuan benar-benar memiliki kemampuan untuk mendapatkan rasa hormat bahkan dari pewaris kaya seperti Lu Jie, betapa mulianya itu. Pria seperti itu benar-benar seperti yang dia, Han Jingting, cita-citakan. Sayang sekali, setelah hiruk-pikuk, semuanya kosong. Chen Xuan, bagaimanapun juga, hanyalah Chen Xuan yang tidak memiliki apa-apa atas namanya. Benar saja, dia seharusnya tidak menaruh harapan apapun pada pria ini. Bab 138. Dia hanya brengsek. Apa yang ingin kamu minum, air kemasan atau minuman? Chen Xuan bertanya sambil menahan mereka. Namun, ekspresi Han Jingting sedingin es, tidak perlu. Saya tidak nyaman merasa begitu nyaman di rumah orang lain. Hanya menunjukkan seseorang di sekitar rumah, dan dia membiarkan orang-orang masuk, dengan santai meminum minuman pemilik rumah, orang ini benar-benar memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri. Juga, kamu akhirnya menemukan pekerjaan yang bagus, kamu harus melakukannya dengan baik. Jika Anda mengecewakan pemilik rumah dan dipecat, itu akan menjadi kerugian yang nyata. Setelah menyampaikan ceramah yang tajam, Han Jingting tidak mengucapkan sepatah kata pun dan berdiri untuk pergi. Awalnya, Chen Xuan telah membelanya hari ini, memberikan wajahnya di depan teman sekelas mereka. Han Jingting seharusnya berterima kasih padanya. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana itu semua karena dia kehilangan pekerjaannya dan dituduh menggelapkan dana, Han Jingting marah. Melihat sosok Han Jingting yang mundur, Chen Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tahu bahwa kasih sayang yang dia tunjukkan sebelumnya hanya untuk pertunjukan di depan orang lain, namun perasaan itu tetap terukir di hatinya. Han Jingting, oh Han Jingting, kapan kamu benar-benar merasakan perasaan yang dalam untukku seperti yang kamu pura-pura? Setelah meninggalkan Lakeside Villa, Han Jingting langsung pergi dari Dragon Lake Prestige. Sepanjang jalan, dia masih memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi, memimpikannya betapa indahnya jika Chen Xuan benar-benar pemilik Lakeside Villa. Kemudian lagi, Han Jingting tiba-tiba teringat bahwa dia mungkin telah mengabaikan sesuatu yang penting. Bahkan jika Chen Xuan baru saja menunjukkan rumahnya, mengapa seseorang dengan status Lu Jie berperilaku begitu hormat terhadapnya? Mungkinkah itu benar-benar karena pemilik villa tepi danau? Bukankah Chen Xuan yang benar-benar diwaspadai Lu Jie, tetapi pemilik Lakeside Villa? Tapi siapa sebenarnya pemilik Lakeside Villa, yang mendapat rasa hormat setinggi itu dari seseorang yang berdiri di Lu Jie? Pada saat dia sampai di rumah, Han Jingting masih tenggelam dalam pikirannya. Jingting, ada apa denganmu, mengapa kamu terlihat begitu terganggu begitu kamu kembali? Lo Ani memperhatikan keadaan Han Jingting dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ani, apakah menurutmu mungkin Chen Xuan sebenarnya adalah sosok yang sangat kuat dan berpengaruh? Apa? Lo Ani tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, berjuang untuk mengatur napasnya. Butuh beberapa saat sebelum Lo Ani mendapatkan kembali ketenangannya. Jingting, saya pikir Anda pasti gila dengan gagasan menikah dengan pria kaya. Jika pecundang itu adalah sosok yang kuat dan berpengaruh, maka saya harus menjadi presiden bumi. Penghinaan dan penghinaan memenuhi wajah Lo Ani. Han Jingting hanya bisa memaksakan senyum, merasa spekulasinya sendiri memang menggelikan. Jingting, bukankah kamu menghadiri pertemuan teman sekelas? Bagaimana Anda tiba-tiba berpikir untuk mengajukan pertanyaan ini? Han Jingting tidak menyembunyikan apapun dan langsung memberitahunya tentang kejadian di pertemuan teman sekelas. Chen Xuan, Villa Tepi Danau. Mendengar penghitungan ulang Han Jingting, Lo Ani juga sedikit terkejut. Namun, Lo Ani dengan cepat sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata sambil tersenyum, menurut saya, pria Chen Xuan itu pasti menempel pada seorang wanita muda yang kaya. Kalau tidak, siapa yang akan mempercayakan villa mewah seperti itu kepada pecundang seperti itu untuk diurus? Kata-kata Lo Ani segera mencerahkan Han Jingting. Ya, bagaimana dia tidak memikirkan hal itu? Hal pertama yang terlintas di benak Han Jingting adalah wanita bernama Zheng Qingsui yang dia temui di kantor polisi. Mungkinkah Zheng Qingsui adalah pemilik Lakeside Villa? Mungkinkah Chen Xuan muncul di sana bukan untuk menunjukkan seseorang di sekitar rumah, tetapi untuk tinggal bersama Zheng Qingsui? Hanya memikirkan hal-hal ini, hati Han Jingting mau tidak mau menjadi frustrasi.
Jika memang demikian, perasaannya terhadap Chen Xuan akan jauh lebih dari sekadar ketidaksukaan. Mereka akan merasa jijik. Baiklah, Jingting, karena kamu sudah memutuskan untuk menceraikan pecundang itu, tidak masalah apakah dia bajingan atau bukan, kamu seharusnya tidak terlalu peduli. Fokus pada urusan Anda sendiri terlebih dahulu. Lo Ani menepuk bahu Han Jingting, mencoba menghiburnya. Saya telah mendengar tentang situasi dengan perusahaan Anda dari bibi Anda. Karena Han Corporation tidak menginginkanmu lagi, menurutku hal terpenting bagimu saat ini adalah mencari pekerjaan terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini, siapkan resume Anda hari ini, dan besok pagi saya akan menemani Anda ke pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Han Jingting tahu saran Lo Ani masuk akal. Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan dan bagiannya dari dividen, tetapi dia juga memiliki hutang besar sebesar 20 juta untuk dilunasi. Jika dia tidak segera mendapatkan pekerjaan, keluarga mereka benar-benar tidak akan memiliki apa-apa lagi. Jadi Han Jingting mengangguk dan setuju. Keesokan paginya, Han Jingting pergi ke pasar kerja ditemani oleh Lo Ani. Han Jingting telah lulus dari universitas bergengsi dengan nilai bagus dan memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai eksekutif perusahaan. Kemampuan kerjanya tidak diragukan lagi. Dengan kualifikasi Han Jingting, mencari pekerjaan yang layak seharusnya tidak sulit. Namun, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Han Jingting dan Lo Ani baru saja memasuki pasar kerja ketika mereka kebetulan bertemu dengan seseorang. Han Yaru. Hari ini, Han Corporation mengadakan pameran perekrutan besar-besaran, dan Han Yaru, yang baru saja dipromosikan menjadi Direktur Departemen SDM, juga hadir di tempat kejadian. Han Jingting tidak menyangka akan bertemu dengan Han Yaru di sini, dan ekspresinya langsung memburuk. Tapi Han Yaru menyeringai penuh kemenangan. Baiklah, bukankah ini Presiden Han? Anda tidak akan berada di sini untuk mencari pekerjaan, bukan? Roda keberuntungan benar-benar berputar, bukan? Hanya beberapa hari yang lalu Anda adalah Presiden Han Corporation yang tinggi dan perkasa, dan sekarang Anda berada di sini, direduksi menjadi seorang pekerja yang menabrak tembok di pasar kerja untuk mencari pekerjaan. Betapa menyedihkannya. Hahaha. Melihat Han Jingting dalam keadaan yang menyedihkan, Han Yaru sangat senang, tertawa terbahak-bahak hingga berlipat ganda. Wajah Han Jingting sedingin es, apa yang saya lakukan di sini bukan urusan Anda, tolong menyingkir. Han Yaru menyilangkan lengannya dan mencibir terus-menerus, masih berani bertindak tinggi dan perkasa di depanku seolah-olah kamu masih presiden. Kamu ingin pekerjaan, kan? Bagaimana kalau berlutut dan memohon padaku? Mungkin saat itu aku akan membiarkanmu magang di Han Corporation, hahaha. Kamu. Han Jingting sangat marah. Mereka mengejar semua kerabat, dan dia tidak percaya Han Yaru menendangnya saat dia jatuh. Jingting, jangan ganggu dia, ayo pergi. Lo Ani menarik Han Jingting menjauh dan berjalan melewati Han Yaru. Menyaksikan Han Jingting pergi, senyum licik melintas di wajah Han Yaru. Dia membisikkan beberapa patah kata kepada bawahan di sampingnya, dan wajah bawahannya langsung berubah. Direktur Han, apakah kamu yakin tentang ini? Bagaimanapun, Presiden Han pernah menjadi presiden perusahaan. Berhentilah mengoceh. Lakukan apa yang saya katakan, atau jika Anda tidak ingin bekerja di sini, keluarlah. Bawahan itu, ketakutan, dengan cepat mengangguk, saya mengerti. Aku akan mengurusnya segera. Bibir Han Yaru meringkuk menjadi seringai puas dan dingin. Han Jingting, oh Han Jingting, kamu suka menentangku, bukan? Sekarang Anda akan melihat apa yang terjadi ketika Anda melewati saya. Bab 139. Mengemudi ke jalan buntu. Setelah meninggalkan Han Yaru, Han Jingting pergi ke jendela perekrutan sebuah perusahaan. Itu adalah perusahaan yang terdaftar, merekrut untuk posisi direktur pemasaran dengan gaji tahunan 2 juta yuan, belum lagi dividen saham. Manajer SDM yang bertanggung jawab atas perekrutan sangat memuji resume Han Jingting, yang memberinya harapan. Gaji dan tunjangan seperti itu bahkan lebih murah hati daripada yang dia terima di Han Corporation sebelumnya. Namun, sebelum Han Jingting bisa merasa bahagia, manajer SDM yang memverifikasi resumenya tiba-tiba mengubah ekspresinya saat melihat konten yang ditampilkan di layar komputer. Nona Han, saya lupa bertanya, mengapa Anda pergi setelah Anda dipromosikan menjadi Presiden Han Corporation? Tentang itu, Han Jingting ragu-ragu, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Lo Ani dengan santai berkata, alasan utamanya adalah panggung di Han Corporation terlalu kecil, Jingting dia menginginkan ruang yang lebih besar untuk berkembang. Sambil memberikan penjelasan, dia juga mengambil kesempatan untuk menyanjung perusahaan baru tersebut, menganggap jawabannya sempurna. Tapi wajah manajer SDM langsung menjadi gelap setelah mendengar kata-kata ini. Kebohongan. Alasan Anda meninggalkan Han Corporation adalah karena Anda menggelapkan dana perusahaan. Maaf, perusahaan kami tidak membutuhkan seseorang dengan karakter asusila Anda yang penuh kebohongan. Anda harus mencari pekerjaan di tempat lain. Karena marah, manajer SDM melemparkan resume Han Jingting ke tanah.
Lo Ani segera memprotes, siapa yang memberitahumu Jingting menggelapkan dana, apakah kamu punya bukti? Manajer SDM mendengus dingin dan memutar layar komputer. Han Jingting dan Lo Ani tercengang saat melihat konten di layar. Yang ditampilkan di layar komputer adalah beranda Han Corporation. Dan di bagian paling atas beranda ini ada pemberitahuan, ditulis dengan huruf merah mencolok. Mantan Presiden Han Corporation, Han Jingting, karena dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 20 juta yuan, telah diberhentikan, sebagai peringatan kepada semua rekan kerja. Wajah manajer SDM menjadi pucat, bagaimana dengan sekarang, apakah Anda masih membutuhkan bukti? Han Jingting diliputi rasa malu, berharap dia bisa menemukan lubang untuk dijelajahi, tetapi malah buru-buru ditarik oleh Lo Ani. Setelah itu, Han Jingting mencoba mewawancarai beberapa perusahaan lain, namun hasilnya selalu sama. Perusahaan-perusahaan pada awalnya sangat terkesan dengan resumenya. Tapi begitu mereka memeriksa beranda Han Corporation untuk verifikasi identitas, mereka semua pasti menolak Han Jingting karena pemberitahuan besar di beranda. Setelah berulang kali ditolak, moral Han Jingting rusak parah, dia berkecil hati dan benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Pada saat itu, sebuah suara sombong muncul. Sepertinya reputasi Presiden Han kita yang terhormat hancur, tenggelam ke titik di mana dia bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan. Ini benar-benar memalukan. Hahaha. Han Jingting berbalik dan melihat Han Yaru tertawa terbahak-bahak. Han Jingting segera mengerti, Andalah yang merilis pemberitahuan itu. Han Yaru tidak menyangkalnya, iya, pemberitahuan itu memang diposting di bawah instruksi saya. Han Yaru, kamu sangat tercela. Tercela. Han Yaru mengejek, kamu melakukan tindakan memalukan seperti menggelapkan dana perusahaan dan berharap orang lain tidak membicarakannya. Aku ingin semua orang melihat sifat kotor yang tersembunyi di balik kulitmu yang cantik, untuk memastikan kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu di depan siapapun lagi. Han Jingting mendidih karena marah. Dia tidak bisa mempercayainya meskipun sebagai keluarga, pihak lain telah mendorong hal-hal yang sangat ekstrim. Yakinlah, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dengan itu, Han Jingting dengan marah menyerbu keluar, menyeret Lo Ani bersamanya. Saat mereka hendak meninggalkan bursa kerja, seorang pria parubaya menghentikan mereka. Halo Nona, saya Sun Ji, penanggung jawab di perusahaan hiburan Dingsing. Saya menemukan penampilan Anda luar biasa dan aura Anda mulia, penuh dengan potensi untuk menjadi bintang top. Ini kartu nama saya harap Anda akan mempertimbangkannya. Han Jingting tidak repot-repot menanggapi dan, setelah mengambil kartu namanya, melanjutkan keluar dari bursa kerja bersama Lo Ani. Sekembalinya ke rumah, Han Jingting mengunci diri di kamar tidurnya dan mulai menangis tak terkendali. Ucapannya yang keras di depan Han Yaru baru saja menyelamatkan muka. Terperangkap dalam dilema keuangan, dia bahkan tidak dapat menemukan pekerjaan, menjerumuskannya ke dalam keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ruang tamu. Han Jingting mengeringkan air matanya dan membukanya. Tapi begitu pintu terbuka, dia melihat Han Chengye masuk dengan sekelompok besar orang. Han Chengye, apa yang kamu lakukan di sini? Setelah melihat Han Chengye, kemarahan Han Jingting berkobar tak terkendali. Han Chengye menyeringai licik, apa yang sedang kulakukan? Secara alami, saya mengajak orang untuk melihat-lihat rumah. Kemudian, Han Chengye berkata kepada mereka yang berpakaian seperti agen real estate di belakangnya, ini rumahnya. Perhatikan baik-baik dan beritahu saya berapa harganya. Setelah mendengar ini, para agen memasuki setiap kamar tanpa sepatah kata pun, sama sekali mengabaikan Han Jingting, nyonya rumah. Lo Ani sedang berganti pakaian di kamarnya dan hampir terekspos, yang membuatnya sangat ketakutan. Han Jingting sangat marah, Han Chengye, apa maksudmu dengan ini? Han Chengye mengejek, bagaimana menurutmu? Nenek sudah mengatakan bahwa jika 20 juta tidak dilunasi dalam waktu 1 bulan, rumahmu akan diambil untuk melunasi hutangnya. Lo Ani tidak tahan lagi, masih ada banyak waktu sebelum bulan berakhir. Apakah Anda begitu yakin Jingting tidak dapat mengembalikan uangnya? Han Chengye tampak meremehkan, saya pernah mendengar bahwa dia menghabiskan sepanjang hari di bursa kerja, namun tidak ada yang menginginkannya. Bahkan tanpa pekerjaan, bagaimana dia akan membayar kembali 20 juta itu? Lo Ani kehilangan kata-kata. Rasa ketidakadilan Han Jingting membengkak tak terkendali, dan tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berlari kembali ke kamarnya untuk menangis lagi, sementara agen-agen itu mengamuk di rumahnya seperti bandit. Sudah lebih dari setengah jam kemudian ketika Han Chengye akhirnya pergi bersama para agen. Sebelum pergi, Han Chengye tidak lupa mengucapkan kalimat, Han Jingting, ingatlah untuk membersihkan rumah dengan baik. Ketika saatnya tiba, saya akan membawa orang untuk mengambil alih rumah. Hahaha. Keangkuhan Han Chengye membuat Han Jingting putus asa. Sebulan akan segera berakhir, dan dia bahkan belum menemukan pekerjaan. Apakah dia benar-benar akan kehilangan tempat tinggal di jalanan bersama putri dan orang tuanya?
Semakin Han Jingting memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Biasanya berkemauan keras, dia sekarang menangis seperti sosok berlinang air mata. Apa yang telah dia lakukan salah agar takdir memojokkannya tanpa ampun? Apa yang harus dilakukan? Saat Han Jingting jatuh dalam keputusasaan, matanya tiba-tiba tertuju pada kartu nama di meja samping tempat tidur. Itu adalah yang diberikan kepadanya oleh orang perusahaan hiburan itu ketika dia meninggalkan bursa kerja. Bab 140 Perusahaan Hiburan. Dalam keadaan normal, Han Jingting tidak akan pernah percaya bahwa hal baik seperti itu bisa datang mengetuk pintunya. Namun, dia sekarang benar-benar terpojok oleh kesulitan di depannya. Di satu sisi, ada hutang besar sebesar 20 juta yang membebani dirinya seperti gunung. Di sisi lain, reputasinya yang hancur membuat tidak mungkin menemukan pekerjaan yang cocok. Jingting sangat membutuhkan jalan keluar, dan apa yang disebut perusahaan hiburan ini tampaknya menjadi satu-satunya harapannya. Setelah itu, Jingting mengeluarkan ponselnya dan, seolah dirasuki hantu, memutar nomor di kartu namanya. Keesokan harinya, cerah dan awal, Jingting berganti pakaian dan pergi ke alamat di kartu nama. Awalnya, Jingting mengkhawatirkan kemampuan perusahaan, tetapi setelah dia tiba, dia merasa cukup lega. Lokasinya berada di lantai paling atas sebuah gedung perkantoran kelas atas. Sebelum datang, Jingting telah memeriksa perusahaan secara online, itu memiliki modal terdaftar lebih dari 50 juta dan hampir 100 karyawan. Karena alasan inilah Jingting berani mencobanya. Begitu dia memasuki perusahaan, Sun Ji, pria parubaya yang dia temui di bursa kerja kemarin, menyambutnya dengan senyum di seluruh wajahnya. Meskipun Sun Ji bukan ketua perusahaan, dia adalah penanggung jawab utama. Nona Han, sungguh luar biasa kamu bisa datang. Tampaknya Dingsing Entertainment akan mendapatkan bintang alis lainnya. Sun Ji tampak sangat bersemangat. Jingting sedikit terkejut, Tuan Sun, Anda menyanjung saya. Saya di sini hari ini hanya untuk melihat-lihat, karena saya tidak begitu jelas tentang masalah industri hiburan ini. Tidak apa-apa, tidak ada yang terlahir sebagai bintang. Jangan terburu-buru, izinkan saya menunjukkan penghargaan perusahaan kami terlebih dahulu. Kata Sun Ji, lalu membawa Jingting ke sebuah kantor di mana sebuah lemari berisi berbagai piala dipajang. Ada juga banyak foto bintang yang tergantung di dinding. Nona Han, lihat, ketika orang-orang ini baru memulai, mereka semua memulai debutnya dari hiburan Dingsing kami. Sun Ji, menunjuk ke foto-foto di dinding, membual dengan bangga. Jingting tidak bisa tidak tercengang, saat dia mengenali beberapa wajah, banyak dari mereka sering muncul di TV, dan 2 atau 3 bahkan menjadi bintang papan atas. Ini segera memberi Jingting secercah harapan. Beberapa saat kemudian, Jingting dan Sun Ji tiba di kantor manajer umum. Nona Han, kamu sudah mengerti tentang perusahaan kita sekarang. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan kami dan menjadi pendatang baru yang paling menjanjikan di perusahaan kami? Sun Ji bertanya. Gajinya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, akan menjadi 2 juta setahun, ditambah persentase dari biaya penampilan publik. Kesempatan bagus seperti itu tidak sering datang. Sejujurnya, setelah perkenalan Sun Ji, Jingting memang tergoda, terutama dengan gaji tahunan 2 juta, yang membuatnya melihat harapan. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperjelaskannya sebelum menandatangani. Tuan Sun, saya memiliki permintaan yang agak canggung. Saya ingin tahu apakah saya setuju untuk menandatangani, dapatkah saya mendapatkan uang muka dari sebagian gaji saya? Oh, berapa banyak yang Anda pikirkan untuk maju, Nona Han? Jingting merasa agak malu untuk mengatakannya, tetapi pada akhirnya, dia mengatakannya, 20 juta. Secara alami, Jingting ingin melunasi hutangnya sesegera mungkin sehingga dia tidak perlu khawatir akan berakhir di jalanan. Seperti yang diharapkan Jingting, Sun Ji sangat terkejut ketika mendengar angka 20 juta itu. Apa, 20 juta? Ini. Jingting juga merasa sarannya agak berlebihan, lagi pula, hampir tidak dapat diterima untuk meminta uang muka sebesar 20 juta tanpa melakukan apapun untuk perusahaan. Direktur Sun, jika itu merepotkan, lupakan saja. Han Jingting tidak suka menyusahkan orang lain, dan saat dia hendak menarik kembali permintaannya, dia mendengar Sun Ji berkata langsung, tidak. Ini tidak merepotkan sama sekali. Jika itu orang lain, saya pasti tidak akan setuju, tetapi untuk Nona Han, saya masih harus membuat pengecualian. Han Jingting hampir tidak bisa mempercayainya. Tentu saja, bagaimanapun juga, perusahaan kami berencana untuk mengembangkan Nona Han menjadi bintang papan atas. Begitu Nona Han benar-benar menjadi seorang Alistair, gaji tahunannya akan dengan mudah menjadi beberapa ratus juta. Hanya 20 juta bukanlah apa-apa. Dengan gembira, Han Jingting berkata, jika itu masalahnya, maka saya benar-benar harus berterima kasih kepada Direktur Sun. Hei, ini bukan masalah besar. Dengan lambaian tangannya, Sun Ji tampak sangat murah hati,
karena kita sudah membahas sebanyak ini, Nona Han, apakah itu berarti kita bisa menandatangani kontrak sekarang? Tentu saja kita bisa. Sun Ji sangat gembira dan segera memerintahkan seseorang untuk mencetak kontrak dan menyerahkannya. Han Jingting, terperangkap dalam kegembiraannya, hendak menandatangani namanya di kontrak tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Setelah bertahun-tahun naik pangkat di dunia bisnis, Han Jingting selalu berhati-hati, terutama dalam hal kontrak. Direktur Sun, bolehkah saya melihat kontraknya terlebih dahulu? Tentu saja, kamu bisa melihatnya sebanyak yang kamu suka. Han Jingting kemudian mulai membolak-balik kontrak halaman demi halaman. Kontraknya tebal, 40 halaman. Setelah sekian lama, Han Jingting hanya meninjau kurang dari setengahnya. Saat Han Jingting bersiap untuk melanjutkan meninjau, Sun Ji menyeruput kopinya, berkata dengan tenang, Nona Han, sudah larut. Anda sudah cukup memeriksa kontraknya, bukan? Yakinlah, perusahaan kami adalah yang utama, dan kontraknya tidak akan bermasalah. Deputi di sampingnya juga berkata dengan sedikit tidak sabar, itu benar. Selain itu, tidak mudah bagi seseorang untuk menjadi artis kontrak dengan perusahaan kami. Jika Anda menunda lebih lama lagi, orang lain mungkin akan mengambil kesempatan itu. Pada titik ini, Han Jingting merasa tidak perlu membaca lebih jauh. Lagi pula, dia sudah melihat klausul tentang membayar upahnya 20 juta dalam waktu 3 hari dalam kontrak. Selama dia memiliki jaminan itu sudah cukup baginya. Setelah itu, Han Jingting tidak lagi ragu-ragu dan segera menandatangani namanya di kontrak. Begitu dia memiliki kontrak di tangan, wajah Sun Ji dipenuhi dengan kegembiraan. Nona Han, selamat telah menjadi artis kontrak di perusahaan kami. Saya harap kita memiliki kolaborasi yang menyenangkan. Kolaborasi yang menyenangkan. Sun Ji kemudian berkata kepada asistennya, Ma Wei, bukankah perusahaan kita baru saja menerima iklan cetak baru? Nona Han tepat untuk itu, ajak dia untuk mengambil satu set foto sekarang. Terkejut, Han Jingting bertanya, sekarang? Ya, bukankah aku bilang begitu? Setiap pemberitahuan disertai dengan komisi, dan dari kumpulan foto ini, komisi Anda setidaknya 20.000. Senang, Han Jingting tidak terlalu banyak berpikir dan langsung pergi ke studio foto bersama Ma Wei. Melihat studio foto yang luas dan mewah di depannya, Han Jingting sangat berharap. Dia tidak hanya dapat menyelesaikan utangnya yang sangat besar sebesar 20 juta sekaligus, tetapi dia juga dapat memperoleh uang dengan sangat mudah. Han Jingting merasa keberuntungannya sangat bagus. Saat itu, Ma Wei kembali membawa beberapa potong pakaian untuk syuting. Baiklah, silakan ganti pakaian ini. Saat Han Jingting hendak mengambil pakaian itu, dia langsung terpana. Pakaian yang dibawa Ma Wei semuanya sangat seksi dan pakaian dalam yang terbuka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.